Nah, lalu apakah pemberian pakan itu bisa kita lakukan seperti yang kami lakukan untuk Dabnia Magna, yaitu kita seduh dengan air. Oke, sekarang kita akan coba saja ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kondisi kutu air yang tadi pemberian pakannya kita seduh dengan air. Untuk budidaya ikan hias skala rumahan ya, skala kecil seperti kita ya teman-teman, skala kolektor, dengan bak-bak seperti ini saja sudah cukup. Kecuali untuk teman-teman yang budidaya ikan konsumsi, memang bak-bak seperti ini sangat tidak layak. Kita mesti menggunakan kolam-kolam terpal seperti yang ada di sebelah sana ya teman-teman, atau kolam tanah juga bagus, kolam tembok bagus untuk moina. Yang penting kalau moina kuncinya, apabila lantainya itu kedap, maka dia tetap harus berada di bawah atap. Kecuali untuk kolam tanah, boleh walaupun tidak di bawah atap. Kenapa? Karena dasarnya itu tanah, sehingga proses dekomposisi bisa berjalan baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, izinkan kami untuk hadir kembali di depan teman-teman semuanya, menyampaikan update informasi sekaligus ya mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan bagi teman-teman semua yang kebenaran sedang menonton video ini. Baik teman-teman semuanya, jika pada video sebelumnya kami menampilkan memberi pakan kutu air jenis Dabnia Magna, nah pada video kali ini kami ingin menampilkan memberi pakan kutu air jenis Moina Macrocopa. Baik teman-teman semuanya, ini adalah bak-bak kultur kami teman-teman semuanya. Kultur ini usianya belum lama teman-teman, jadi kutu airnya juga belum banyak, masih seperti ini teman-teman, baru mulai bertumbuh. Sekaligus masih kecil-kecil ya teman-teman, masih kecil-kecil, masih halus-halus seperti ini. Nah, tapi sudah terlihat bahwa mereka sudah mesti rutin kita berikan pakan. Seperti biasa teman-teman, pemberian pakan itu kita lakukan pada pagi, siang, dan malam hari teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak sempat, sebenarnya bisa cukup dilakukan pada pagi dan malam hari saja. Tapi kalau kondisinya sudah mulai padat, maka sebaiknya pemberian itu dilakukan 3 kali sehari ya teman-teman. Baik, seperti apa kita memberikan pakan malam ini? Langsung saja teman-teman, seperti ini metodenya. Pada pemberian pakan Dabnia Magna, teman-teman semuanya, kami menggunakan sama. Ini adalah pelet ikan yang dihaluskan. Sekali lagi, terserah teman-teman mau menggunakan pelet ikan apa saja. Boleh ikan mas, boleh ikan nila, boleh ikan lele. Yang penting kondisinya dihaluskan seperti ini. Atau teman-teman bisa juga membeli pelet ikan yang memang sudah halus seperti ini. Nah, dalam video ini kami tidak ingin menyebut merek ya teman-teman, sebab kami bukan sedang mempromosikan sebuah produk. Nah, pertanyaan teman-teman semuanya terkait pemberian pakan untuk kutu air Moina, apakah pemberian pakan itu boleh selain ditaburkan? Karena dari beberapa video yang kami upload sebelumnya teman-teman, bahwa pemberian pakan itu kita lakukan dengan ditaburkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, pemberian pakannya dengan ditaburkan seperti ini ya. Oke, jangan terlalu banyak karena kita sesuaikan dengan jumlah kutu air di dalam, karena kutu air ini baru tumbuh. Teman-teman boleh lihat, nah kutu airnya langsung naik ke atas ya. Tadi tidak seberapa banyak naik ke atas, ketika ada taburan aroma pakan di atasnya, mereka langsung naik ke atas teman-teman gitu. Dia naik ke atas bukan karena mengejar cahaya ya teman-teman. Kalau cahaya tuh fokusnya ada di sini, di sebelah sini cahaya. Tapi buktinya mereka tuh justru mengambil yang di atas-atas ini, membuktikan bahwa mereka melakukan pakan. Nah, lalu apakah pemberian pakan itu bisa kita lakukan seperti yang kami lakukan untuk Dabnia Magna, yaitu kita seduh dengan air? Oke, sekarang kita akan coba saja ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan mulai membuat racikan pakannya dengan kita seduh dengan air. Langsung saja kita masukkan sekitar 2 atau 3 sendok saja ya teman-teman. Ini hanya sebagai sampel, caranya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan seduh dengan air teman-teman. Kita seduh dengan air ya, seperti biasa teman-teman. Tentu ini akan kita aduk hingga benar-benar tersuspensi, karena sehalus apapun kita menggerus atau
membuat tepung daripada pelet ikan ini pasti akan ada bagian-bagian yang kasarnya, karena bagian yang kasar itu tidak kita kendaki, itu semua harus kita hilangkan atau kita tinggalkan ya teman-teman. Tidak boleh kita masukkan ke dalam bak kutu air, baik untuk yang jenis Dapnia maupun Moina, karena itu semua akan mengganggu, tidak akan dimakan oleh kutu air. Oke, kita aduk hingga rata teman-teman semuanya. Sudah cukup rata. Untuk langkah selanjutnya adalah kita diamkan dulu hingga bagian kasarnya mengendap di bagian bawah. Oke teman-teman semuanya, mulai mengendap. Bagian kasarnya sudah terlihat ya di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah sekarang kita akan langsung memberikan untuk kutu air Moina, tapi jangan lupa menggunakan saringan yang halus ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memberikan pakan atau kita melarutkan pakan yang tadi kita racik, kita akan lepas dulu aeratornya ya teman-teman. Nah, aerator ini kita hidupkan pada malam hari. Kenapa? Karena ini adalah untuk mencegah terjadinya nyamuk bertelur teman-teman. Jadi yang kami amati selama ini, nyamuk itu tidak akan bertelur pada kondisi air yang bergerak seperti ini. Walaupun tidak terlalu deras, nyamuk tidak akan bertelur. Tapi apabila tidak kita beri aerator di malam hari dengan kondisi air yang tenang, nah di situ nyamuk akan bertelur di bak-bak kultur ini. Baik, sekarang kita akan angkat aeratornya teman-teman. Ya. Nah setelah kita angkat aeratornya, barulah kita akan tuang tadi. Seperti ini teman-teman, cara menuangkannya. Jangan lupa menggunakan saringan ya teman-teman. Jadi supaya bagian yang kasar itu tidak ikut. Oke, secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Karena di sini juga jumlah kutu airnya juga belum terlalu banyak ya teman-teman. Oke, rata. Baik teman-teman semuanya, kita akan kasih semua makan. Dan sekali lagi karena ini kulturnya baru ya teman-teman, jadi pemberiannya jangan terlalu banyak, seperti itu saja. Baik teman-teman semuanya. Oke. Oke, ini satu lagi teman-teman, kita akan kasih. Ya, jangan terlalu banyak, seperti itu saja teman-teman. Ya, sip teman-teman. Oke, cukup. Nah, sekarang kita akan pantau. Tadi kita memberikan pakan pelet halusnya dengan ditabur seperti apa kondisinya teman-teman. Ya, sama ya teman-teman. Ternyata mereka juga menikmati. Seperti ini. Mereka sedang makan. Jadi pada saat kita tabur benar-benar ngapung di permukaan air. Berbeda dengan pada saat kita peletnya itu tidak terlalu halus, dia akan jatuh ke bawah dan itu akan menyebabkan kelebihan pakan dan terjadi kandungan amoniak yang berlebih. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir jika ada kelebihan pakan dari proses pemberian pakan ini. Kita memanfaatkan kerja bakteri, yaitu probiotik ya teman-teman. Probiotik kita masukkan, tujuannya adalah untuk menguraikan sisa pakan. Seperti inilah mereka makan. Nah teman-teman semuanya, ini adalah kondisi kutu air yang tadi pemberian pakannya kita seduh dengan air. Ternyata hasilnya juga sama saja ya teman-teman. Mereka juga sama ya, terlihat berenang ke sana kemari, menangkap makanan-makanan yang tersuspensi ke dalam air. Jadi jika ada pertanyaan dari teman-teman, apakah pemberian pakan ditabur dengan diseduh dengan air, itu lebih baik yang mana? Jawabannya menurut kami adalah dua-duanya bagus. Karena kami sudah melakukan uji coba sebelum membuat video ini teman-teman. Dan bak ini memang pemberian pakan tuh kita selalu diseduh ya. Dan hasilnya juga seperti ini. Lumayan ya teman-teman, ini kulturnya juga masih baru ya. Baru bertumbuh, jadi belum terlalu padat lah gitu kan. Oh ya teman-teman semuanya, untuk bak yang di sebelahnya ini lebih muda lagi atau lebih baru lagi kulturnya.
Jadi apabila lokasi kultur daripada bak moina dari teman-teman semuanya itu belum muncul kutu airnya, tapi muncul dia berbentuk halus seperti ini teman-teman. Ini seperti infusoria. Baik, kami dekatkan lagi kameranya. Lihat pergerakannya seperti infusoria. Ya, tetapi ini bukan infusoria teman-teman. Jadi ini adalah larva kutu air. Jadi kita tunggu 3 atau 4 hari ke depan itu ini akan mulai banyak kutu airnya. Nah, sama seperti ini. Ini juga beberapa hari yang lalu dia seperti bentuk infusoria. Tapi ini mulai padat. Hingga mencapai usia produktif, mereka akan terus melepaskan telur di bak kultur ini. Dan jangan lupa, pada saat sudah mulai padat, kita harus cepat-cepat panen teman-teman semuanya. Kenapa harus cepat-cepat panen? Karena karakter dari moina itu pada saat kita kultur, di hari ke-5 atau sampai ke-7 dia mulai padat. Nah ini di hari ke-5 ya teman-teman. Nah hari ke-7 kita mulai padat tuh ambil saja. Nah di hari ke-7 biasanya ambil. Lihat hari ke-8 masih padat, ambil. Maksudnya padatnya bisa 10 kali lipat dari sini ya teman-teman ya. Kemudian hari ke-9 ambil. Nah hari ke-10 biasanya 3 hari setelah kita ambilin tersebut, hari ke-10 tuh dia mulai menurun. Nah kita jangan diambil lagi, kita ambil di bak yang sebelahnya teman-teman. Bak yang lain biarkan saja. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, biasanya sampai hari ke-13 tuh mereka seperti hilang gitu loh kan. Padahal mereka tidak hilang karena sebenarnya yang pertama mereka akan melakukan hibernasi atau molting teman-teman. Nah itulah sebabnya kita sebaiknya dipanen, jangan sayang-sayang. Kalau nggak dipanen mereka akan hilang, seperti hilang gitu. Mereka berada di dasar bak. Nah itu sekali lagi apabila kutu air sudah padat itu jangan ragu-ragu, ambil saja. Tidak usah khawatir karena di dalam bak kultur ini pasti sudah banyak telur yang dilepas. Sehingga akan ada yang namanya regenerasi. Biasanya pasca kita habiskan, kita ambil, itu 4 atau 5 hari kemudian mereka akan muncul kembali infusoria halus seperti ini teman-teman. Nah yang berbentuk infusoria halus seperti ini, diamkan saja 4-5 hari kemudian mereka akan padat lagi moinanya teman-teman. Jadi seperti itulah proses memanajemen bak-bak kultur daripada moina. Memang ada perbedaan dengan Daphnia ya teman-teman untuk pengelolaan moina ini. Karena kalau moina ini sebaiknya walaupun outdoor di luar ruangan itu tetap kondisinya di bawah atap. Jadi tidak kena air hujan, berbeda dengan Daphnia. Nah, kemudian untuk moina sebaiknya kita jangan hanya mengandalkan satu bak saja. Jika teman-teman mengkultur hanya mengandalkan satu bak saja, maka itu ketika dia habis atau terlihat hilang, kita akan putus nanti moinanya. Sehingga terbengkalailah burayak-burayak ikan hias kita yang sudah pada saatnya kita berikan moina. Nah, jadi kami sarankan untuk membuat kultur itu beberapa bak ya teman-teman. Ini hanya sebagai sampel saja. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke, demikian video ini teman-teman. Semoga menjadi inspirasi dan tambahan wawasan buat kita semua. Mudah-mudahan ilmu kami yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman pemula sama seperti kami di dalam meneruskan budidaya ikan hias maupun ikan konsumsi. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.